testimoni kesaksian dari kita. Ya. Kita melanjutkan sesi kedua. Kita akan sharing bersama firman Tuhan. Ya, saya kira Pak Firman masih tetap bersama kami ya sampai selesai. Ya, siap, Pak ya. Andre. Kita akan sharing bersama firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Andre. Ya, yang kita akan bacakan bersama. Setelah kita bacakan bersama, kita juga akan nanti sharing ya. Jadi semua diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan ya. Hari ini dari kitab Keluaran ya. Keluaran 16 ya Pak Andre ya? Ya Pak. Ya, Keluaran 16 ya. Ayat 12 ya, sampai 16 ya. Ya, oke. Ya. Saya bacakan ya. Pak Bambang mungkin bisa bacakan prolognya nanti Pak ya. Oh, ya siap. Ya, oke. Saya baca firman-Nya, nanti Pak Bambang bacakan prolognya. Oke. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-12. Ya. Baca ayat 11 duluan ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Aku Tuhan ya telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. 13. Pada waktu petang datang berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ya, itu firman Tuhan dari Keluaran pasal 16 ayat 12 sampai Ya. 16. Ya, Ya, silakan Pak Bambang. Iya Pak, renungan mengajar panggilan surgawi ketiga di dalam Keluaran 16 1 sampai 15, prolognya demikian. Pada hari ini kita membaca peristiwa yang terjadi dalam perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari perbudakan di Mesir. Dalam bacaan firman hari ini, mereka sudah keluar dari Mesir, akan tetapi mereka berespon berbeda, bukan seperti orang yang telah dibebaskan. Mari, saudara, renungkan bacaan firman hari ini. Temukan mengapa bangsa Israel berespon demikian. Hal-hal apakah yang menjadi respon mereka? Dan mengapa mereka memiliki respon seperti itu? Dan apakah dampaknya ketika mereka memiliki pola pikir seperti itu terhadap perjalanan mereka menuju tanah perjanjian? Mari kita refleksikan diri. Adakah hal yang masih menghambat saudara untuk melihat ke depan? Bukankah Tuhan sudah menjanjikan untuk memberikan hadiah surgawi yang dapat saudara terima jika saudara terus melangkah ke depan? Demikian Pak renungannya. Oke. Lanjut Pak Akar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Kita mungkin di Pak Pandri di main room. Udah Pak, di main room aja Pak, di main room aja, cuma tinggal 6 orang Pak. Gimana Pak Andre? Pak Andre? Halo Pak Andre? Tes 1 2 3 tes. Ya. Ya, kalau main room ya 6 orang.
kalau Bukan, 6 Pak. ya sebentar Ya. ya. Saya jelaskan ya. Kalau Bukan, di main room aja. sebentar Pak, sebentar ya. Kalau main room ini ada 6 orang. Kalau satu orang 5 menit, 6 kali 5 sudah setengah jam, Pak. Kalau di breakout room 15 menit selesai semua, Pak. Satu orang kan satu room kan 3 orang 5 menit masing-masing 5 menit, dalam waktu 15 menit all selesai, Pak. Mana milih? Mau pilih 30 menit atau yang 15 menit? Itu loh maksud saya. Kalau di breakout room kita bagi 2. Dalam 15 menit semua puas. Everyone is happy. Semua bisa sharing, satu orang 5 menit loh. 5 menit lama nggak? Lama. 3 menit, katakanlah 5 menit. Nah, kalau di main room 6 kali 5 menit, 30 menit, Pak. Mungkin ada ini, anak itu bisa molor lebih dari 30. Saya sarankan masuk aja di breakout room. How's that? Bagaimana? Gimana Pak Bambang? Paham? Ya Pak, lanjut Pak. Ya, saya masukkan breakout room ya. Tes. Ya, cukup waktunya? Nggak cukup, Pak. Cukup lah. Jangan lama-lama lah itu. Ada poin-poin aja. Lebih dari cukup Pak saya. Lebih dari cukup ya. Ya, Kalau di main room Bu Ariansyah nggak muncul Pak. Oh, dia nggak monitor kah dia? Bu Ariansyah nggak muncul. Oh, nggak monitor panggil dari tadi. Ya, berarti dia nggak monitor aja dia. Ya, oke lah. Jadi ya kalau di main room ya 5 kali 6 kan 30 menit. Ya, ini kan 15 menit selesai semua. Ya, oke. Ya memang kelihatannya panjang, tapi kan poinnya nggak banyak tuh ya. Ya, 1 sampai 15. Oke, ada yang mau disampaikan Pak Bambang, nggak sempat sharing nih. Nggak ada lawannya. Ya. Nggak ada lawan Pak. Nggak ada lawan. Pak Karel keluar masuk. Iya, Pak Karel keluar masuk ya? Jaringan kah? Iya. Pak Karel keluar masuk Iya, saya. kayaknya begitu Pak. Ya, Jaringan Pak. Ya, terhilang. Jaringan, Pak. Jaringan ya. Saya lihat keluar masuk ini, tapi masuk lagi. Sebentar lagi keluar lagi. Ya. Ya, sekarang sudah bagus ya. Ya, oke, silakan Pak Bambang, apa yang didapat Pak? Oh ya, baik Pak. Masih berenam Pak ya. Iya, berenam. Yo, Pak Karel keluar lagi. Ya. Terlempar lagi, masuk lagi dia. Masuk lagi. Ya, baik Pak. Ya. Pak Andri, Ya. selamat siang semuanya. Ya, kalau menurut saya dari pembacaan firman Allah di Keluaran 16 ayat 1 sampai 15 ya sebenarnya menggenapi apa yang sudah kita sampaikan di beberapa hari yang lalu ya, panggilan kita mengejar panggilan surgawi ini yang ketiga. Ya. Kemarin itu kita diingatkan bagaimana kita bisa mengejar panggilan surgawi ini peristiwa ataupun yang dialami keteladanan Rasul Paulus yaitu di Filipi 3 Pak ya kemarin. Nah ini penggenapan aja. Tapi juga beda versi. Kalau versi kemarin adalah Rasul Paulus, lalu sekarang ini bangsa Israel. Tetapi tujuannya adalah sama, bahwa yang membuat judul ini agar supaya kita dapat mengejar panggilan surgawi. Lalu kita membaca dari 16 itu ada 4 kalau nggak salah, A, B, C, D Pak ya. Jadi kalau kita ingin dapat mengejar panggilan surgawi, artinya kita mengejar dan mendapatkan, tidak cukup mengejar tanpa dapat kita raih Pak. Mengejar tapi kita sampai dapat kita mendapatkannya ya, panggilan surgawi itu seperti yang sering kita baca dalam perjalanan Rasul Paulus itu. Nah, dalam hal ini kita diingatkan kembali
bagaimana supaya kita dapat mengajar panggilan surgawi. Pertama itu hidup kita harus tidak bersungut-sungut, Pak. Ya. Nah, kebetulan perikopnya tentang mana Sabat, ya, mana dan Sabat. Ya, ini tentang mana. Nah, itu di ayat kedua dikatakan, dan ini perjalanan bangsa Israel diibaratkan atau perumpamaan ataupun peristiwa daripada bangsa Israel di gurun itu. Nah, ini salah satu di antaranya. Yang pertama yaitu bahwa kita diingatkan jangan kita hidup dalam kesungutan, bersungut-sungut. Ya. Ini katakan di dalam ayat kedua. Janganlah engkau bersungut-sungut. Ya. Kemudian yang kedua, ya singkat saja Pak. Yang kedua di ayat yang keempat, yaitu hidup menurut hukum Allah. Ya, menurut hukum benar. Hidup menurut hukum yang benar, yaitu hukum Allah. Itu yang kedua, untuk kita dapat mengejar panggilan surgawi. Dan yang ketiga, itu tertulis di ayat 8 dan 11, Pak, bahwa kita di situ katakan marilah, ya, kata siapa ini? Kata Musa, ya. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu itu, kan bersungut-sungut karena dia kan ini Pak, dia mengeluh, kalau engkau Musa membawa kami keluar sini untuk mati untuk apa? Aku lebih suka di Mesir, kan begitu. Nah, terus kemudian di ayat 8 lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar, ya, mendengar sungut. Jadi yang ketiga adalah mendengar. Tuhan itu pengasihi bangsa Israel meskipun tegar tengkuk, gitu, Pak. Itulah sebabnya enak kalau kita dikasih Tuhan. Ada pengampunan berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, gitu Pak. Ada pujian gitu. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu di ayat, nah, yang apa tadi itu? Mendengar itu di ayat 8 sampai 11, Pak. Lalu firman Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, ya, pada waktu senja kamu akan makan daging dan waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Jadi ini topiknya adalah mengejar untuk mendapatkan panggilan surgawi. Kalau ini bisa direlevasikan dari beberapa topik, bisa saja memberikan makna yang luar biasa. Itulah firman Allah itu. Bisa kesana kemari, berpedang bermata dua. Kemudian yang terakhir di ayat 9, Pak. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan. Ya. Jadi agar supaya kita bisa meraih panggilan surgawi itu, maka kita harus hidup dalam dekat dengan Tuhan. Ya. Agar supaya kita, ya sekali lagi ini kata-kata yang trennya. Dari Pak. Jadi kita terus harus membangun relasi. Ketika kita membangun relasi, pasti kita hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Iya, Pak. Nah, orang kalau hidup dengan dekat Tuhan kan kita mengetahui mau tidak mau kita akan mengetahui perasaannya, ya, kehendaknya, kebiasaannya, kan gitu. Enak kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, hidup dekat dengan Tuhan, maka luar biasa seperti peristiwa Yesus pada penderitaan sampai kepada kematiannya. Itu kan ada kata-kata Eli, Eli lama sabachthani itu, Pak. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu karena menyatakan ada satu peristiwa pesan daripada Yesus yang sebagai 100% manusia. Jangan sampai kita tidak dekat dengan Tuhan. Itu Pak maksudnya. Kalau kita dikenal Tuhan, dikenal. Nah itu Pak kalau menurut saya kebenaran yang saya dapatkan. Kemudian tegurannya ya karena Tuhan menginginkan kita untuk meraih seperti topik ya, kita meraih panggilan surgawi, ya harusnya kita terus melakukan
kebenaran yaitu firman Allah. Kemudian perbaikannya ya kita harus merespon, menanggapi apapun yang kita baca, kita dengar, kita respon dan kita hayati. Persoalannya kan karena kita tidak menghayati, Pak. Kita mendengar begitu saja, tapi tidak kita terima dengan penuh hikmat daripada Allah itu yang persoalannya. Sehingga peristiwa-peristiwa yang sudah digambarkan itu berlalu saja. Seperti contoh peristiwa penderitaan Yesus sampai kepada kematian itu kan jarang ada yang jarang ada yang mengenal itu, Pak, menghayati itu. Itu luar biasa, Pak. Saya membaca di nubuatan Yesaya sampai kepada penggenapannya Yesus di dalam penderitaan dari Getsemani sampai Golgota. Wah, kalau kita pelajari, Pak, luar biasa. Orang Kristen kalau sudah membaca itu, Pak, tidak akan murtad apapun keadaannya kita. Iya, Pak, tangguh kita. Loh, lah sekarang kita lihat penderitaan itu sebenarnya untuk siapa? Dan yang harus menentukan siapa? Kita sesungguhnya. Dia nggak salah, dia nggak ada dosa kok. Dia nggak punya dosa, kok dia disalib, diem aja ya. Nah ya, kalau sudah gitu loh, pun suruh ibadah ya gak mau, berbakti sama Tuhan gak mau, layani Tuhan gak mau. Ya apa yang kita bisa perbuat ya perbuatlah gitu, Pak. Ya itu kira. Nah kemudian rencana saya, karena ini topiknya luar biasa, meraih panggilan surgawi, itu saya ya terus saja itu menjadi tujuan saya, Pak. Maka apa yang saya dapatkan dari topik ini dari 1, 2, 3, mungkin nanti bisa ada keempat apalagi saya akan nikmati dan saya hayati jika boleh saya mampu untuk melakukan semua atas pimpinan Tuhan. Itu. Terima kasih, Pak Andre. Itu skor yang lama, Pak. 9 menit, Pak. 9 menit. Kemudian bisa diperes lagi. Ya, Pak Sutrisman, saya sudah kirim ya, apa itu skor ya, di Pak Sutrisman di WA pribadi. Pak Sutrisman tahu kan? Di WA pribadi ada. Saya kirim itu apa itu skor. Sudah baca belum, Pak Sutrisman? Iya, terima kasih Pak Andre untuk kebenaran Tuhan pagi ini. Mau sharing apa itu skornya? Silakan. Iya. Ya, ya, yang pertama itu kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini terkait perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Kita lihat bahwa Musa itu membawa ada satu tujuan kan. Ada satu tujuan yaitu ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan siapkan. Tapi di dalam menempuh perjalanan itu kan pasti ada hal-hal rintangan, batu-batu kerikil yang mengganggu dalam perjalanan. Ya, contohnya bangsa Israel ini karena dia biasa makan, artinya dalam perjalanan dia mengalami lapar kan seperti itu. Akhirnya dia mengingat masa-masa lalunya. Padahal sudah dikeluarkan dari hidup perhambaan menjadi mau dibebaskan menuju tanah perjanjian, tapi dalam perjalanannya dia selalu mengingat gitu. Ketika dalam dibenturkan dengan masalah, akhirnya dia ingat masa lalu lagi. Dia tidak melihat bahwa jadi seorang hamba budak itu kan sebetulnya hidupnya rekoso banget seperti itu. Tapi ya itulah yang terjadi di bangsa Israel yang dibawa, tapi akhirnya tidak sampai seperti itu karena ada persungutan. Sekalipun dalam persungutan itu Tuhan jawab doanya gitu. Tapi sekalipun dijawab kan kita lihat endingnya kan nggak sampai gitu kan, bahkan ada yang mati dipagut ular dan banyak mengalami gitu. Tapi ya di sini saya diingatkan gitu ya, artinya dari teguran buat saya itu jangan kalau ketika kita menghadapi hal-hal yang mungkin di luar nalar kita seolah-olah tidak mampu. Karena saya mengalami pernah pada satu titik rendah, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa menangis, saya katakan Tuhan, apa yang bisa aku kerjakan? Seperti itu, yaitu pengalaman dalam titik terendah saya. Tuhan hanya katakan, berdoa. Itu saja. Jadi setiap hari kami hanya berdoa, minta kekuatan sama Tuhan. Artinya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya untuk saya tidak bersungut-sungut dengan masalah-masalah itu.
Seperti itu. Ketika kita tahu tujuan akhir kita bukan hal yang biasa-biasa, tetapi tujuan akhir kita adalah satu kehidupan yang kekal. Dan di sini ada batasan waktu, ya, ada batasan waktu, tidak selamanya kita tunggu sampai sabar, kita bertobat sampai ini. Enggak, ada limitnya. Di mana usia manusia ini kan ada batasnya. Kita tidak tahu kapan selesainya akhir hidup kita. Tapi disitulah kesempatan untuk kita menggunakan hidup kita untuk kita mencapai tujuan yang Tuhan harapkan, yaitu kehidupan yang kekal. Itu yang perlu kita ini. Nah, untuk apa yang kita mau ini ya, saya mencoba untuk saya terus berhubungan intim dengan Tuhan, untuk mengetahui apa yang Tuhan mau kerjakan seperti itu. Jadi ketika kita terbentur masalah, bukan kita lari, tetapi kita yakin kok. Yang bersungut-sungut tadi aja didengar sama Tuhan. Apalagi kita juga ketika kita menghadapi itu ya, kita datang sama Tuhan, kita yakin walaupun prosesnya nggak secepat yang kita harapkan seperti itu. Mungkin itu saja Pak Andrew. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih Pak. Ya, intinya sama ya, kebenaran, teguran, perbaikan. Yang beda ini biasanya teguran, gitu. Kebenarannya sama lah ya, perbaikannya oke lah. Tegurannya apa sih itu ya? Saya begini Pak, ya semuanya sama lah, kebenaran, teguran ini yang penting, pasti beda, ada yang beda ya. Tegurannya apa? Jangan cepat bersungut-sungut sehingga lupa akan kebaikan Tuhan, gitu loh. Itu yang dialami bangsa Israel kan? Ya, cepat bersungut-sungut lupa akan kebaikan Tuhan. Apa lupa? Lupa bahwa Yesus sudah, Tuhan memberikan mukjizat banyak. Dari batu keluar air, laut terbelah, gitu. Ya enggak? Ada burung puyuh, ya, mana tiap hari ada loh. Nah, itulah, tapi tetap bersungut kita. Kita sering apa? Jangan ragu akan pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan sudah membebaskan dari Mesir kan. Tapi mereka masih tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan orang Israel. Nah, akibatnya apa? Jangan serakah sehingga tidak taat pada perintah Tuhan. Kenapa? Serakah. Karena ada banyak orang Israel ya waktu itu mengambil lebih dari yang diperintahkan Tuhan, kan bilang ambil mana secukupnya saja karena tidak bisa disimpan, busuk, karena besok ada lagi loh mana itu. Itu menunjukkan bahwa ketidaktaatan membawa konsekuensi. Nah ini dia. Jadi ya, semuanya sama lah, perbaikan istilah sama ya. Nah, komitmen yang mungkin beda ya. Komitmen yang harus dibangun apa? Kita harus percaya bahwa Tuhan itu sudah selalu mencukupi kebutuhan hidup kita. Ya itu pastilah. Pasti caranya Tuhan itu macam-macam. Ada aja. Ya tidak perlu takut akan kekurangan selama kita right on the right track. Kita berjalan di tracknya Tuhan. Ya, Tuhan itu selalu setia. Ya, Tuhan tidak bisa menyalahi firman-Nya. Tuhan memang setia. Berhentilah bersungut-sungut dan mulailah bersyukur. Jadi fokus pada apa yang daripada kita fokus pada apa yang tidak kita miliki, lebih baik kita bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Nah, inilah jadi poinnya adalah kesimpulannya ya mengajarkan bahwa Tuhan itu selalu setia mencukupi kebutuhan umatnya, umat Israel. Dan kita bisa harus belajar percaya, taat dan bersyukur dalam segala keadaan. Jangan seperti bangsa Israel yang cepat melupakan kebaikan Tuhan, terus bersungut-sungut mengeluh. Nah, kita lah belajar mengandalkan Tuhan. Oke, itu aja. Jangan pernah kita terus berrelasi tadi sampaikan Pak Bambang, relasi. Dan artinya apa? Jangan jadikan doa hanya part time. Ya enggak? Maksudnya part time apa? Ya sesempatnya gitu loh. Apalagi sometime. Sometime apa? Kadang-kadang doa harus selalu on time. Tepat waktu maksudnya ya. Bahkan kalau bisa overtime. Lebih waktu. Sebab kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Karena Tuhan manggil kita anytime. Amin. Tuhan berkati. Pak Karel, mungkin ada yang sampaikan.
Pak Karel hilang nggak? Oh, Pak Karel hilang ya? Terlempar Hilang. ya? Iya, iya, iya. Oke, ya sudah. Ya, hilang, Pak. Hilang. Hilang dia. Oke. Tinggal bertiga kita, Pak. Ya, oke lah, kita doa. Ya, saling mendoakan. Ya, ada yang mau didoakan. Silakan Pak Bambang, monggo pimpin. Ya, baik, Bapak, Ibu nggak ada. Nggak ada. Silakan yang mau didoakan. Ya, Pak Trisman ada yang mau Trisman. didoakan. Anak saya, Pak. Anak saya yang mau masuk kuliah, Pak. Mau didoakan. Ya. Oke. Ya, Di kuliah di mana Pak? Di ya, Pak. Solo juga ya? Ini kan kebetulan kemarin sudah interview untuk masuk program beasiswa Pak, beasiswa yang dilaksanakan Agro Mas. Ya, tinggal nunggu pengumumannya aja. Oh, Ya, ya, Pak. itu kayaknya Putranya tempatnya namanya? nomor 3 Pak. Ya, putranya namanya siapa, Pak? Nathanael. Oh, Nathanael. Ya, Pak. Iya, Pak. Kalau lihat nama Nathanael ini kan kebaikan Nathanael kepada Daud, Pak, ya, orang yang Betul. masih diberkati, Pak. Amin, amin, amin. Ya. Pak. Ya. Untuk masuk di perguruan tinggi, Pak, ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian yang lain, Pak? Untuk adiknya, Pak, adiknya Immanuel, Pak. Oh, Immanuel. namanya mantap-mantap. Juga, iya, juga mau masuk. Enggak, Pak. Dia baru ikut seleksi OSN biologi, Pak. Udah ikut seleksi, tinggal nunggu hasilnya juga. Ya, mohon doanya supaya bisa masuk seleksi itu, Pak. Bisa. Universitas kan? Universitas. Di SMA. Oh, SMA. Oh, oke. Ya. Baru SMA. Iya, iya. Baik. Nah, oke. Mungkin yang Pak Andre pelayanan, Pak, ya. Ya. Keluarga. Ya, sama. Ya, baik. Kita akan tutup pertemuan kita siang hari ini. Mari kita sama-sama, meskipun tinggal 3, tetapi Tuhan tahu kerinduan kita. Amin. Tuhan akan hadir bersama dengan kita. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu beserta dengan Pak Andre dan Pak Trisman pada siang hari ini mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena berkat penyertaan-Mu, kehadiran-Mu di dalam Zoom kompak siang hari ini, kami boleh selesaikan dengan penuh sukacita, damai sejahtera daripada-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, meskipun kami tinggal bertiga, tetapi Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Engkau menilik hati kami yang paling dalam, bahwa senantiasa kami setiap saat bersyukur kepada-Mu. Karena kasih karunia, anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh Kau berkati dalam sharing firman Allah pada siang hari ini. Luar biasa Bapak, Engkau terus mengingatkan kepada kami bahwa hidupnya adalah untuk mengejar panggilan surgawi bagi kita yang memang merindukan kehidupan bersama dengan Engkau. Sudah banyak hal yang Kau ingatkan bagaimana untuk memperlengkapi kami mendapatkan panggilan surga, meraih panggilan surgawi itu. Yang terakhir bahwa keteladanan dalam kami membaca di Keluaran 16 ini, bahwa bangsa Israel menjadi contoh kehidupan kami yang saat ini kami lakukan, bahwa ketika kami
hidup tidak bersungut-sungut. Kemudian kami terus mendengar akan apa yang Kau perkatakan lewat firman-Mu yang kami dengar. Kemudian Engkau juga mengajar kami untuk taat setia kepada-Mu, agar supaya kami terus menerima apa yang kami dapatkan dari Engkau saat ini. Itu semua ada di dalam rencana. Bukan kebetulan Bapak, tetapi kami akan percaya semua kehidupan kami sebagaimana firman ada di dalam rencana-Mu dan rancangan. Oleh sebab itu kami menyerahkan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, untuk kami memperlengkapi dan kami boleh mampu, kami pun juga ingin kepada kiranya Engkau juga memperlengkapi kami, Engkau kuatkan kami, Engkau teguhkan iman percaya kami lewat firman-Mu, sehingga kami boleh mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami boleh memberitakan kebenaran-Mu Tuhan kepada siapapun dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga bersyukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa, kalau Engkau telah kirimkan Bapak Sutrisman menjadi sumber pengalaman di dalam melayani Engkau. Amin. Begitu banyak rintangan dan hambatan, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Engkau telah pelihara dan Engkau menyertai Pak Sutrisman, dan bahkan kesaksiannya akan memberikan motivasi di dalam hidup kami. Amin. Agar supaya kami juga memiliki kekuatan daripada-Mu, semangat terus yang baru, menyala-nyala, on fire, agar supaya kehidupan kami pada akhirnya layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan berkati Pak Sutrisman di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya yang sedang di dalam pergumulan. Kiranya juga Engkau tolong Tuhan istri dan anak-anaknya ya Bapak. Dan pada saat ini ada suatu kerinduan bermohon kepada Tuhan untuk putranya Nathanael yang saat ini telah mengikuti seleksi dalam perguruan tinggi dan tinggal menunggu hasilnya. Bapak, kami yakin dan percaya karena Pak Sutrisnya terus berharap kepadamu, sujud berdoa kepadamu, bertekun berdoa kepadamu, memohon kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya, oleh karena kuasa-Mu Tuhan, Engkau akan nyatakan bahwa Nathanael akan masuk di dalam perguruan tinggi yang diinginkan. Karena Engkau melihat Bapak Sutrisma yang setia kepadamu, melayani Engkau. Demikian juga putranya Tuhan, sudah melayani Engkau. Engkau tidak akan sekali-kali membiarkannya. Engkau tidak akan sekali-kali meninggalkannya. Engkau akan memelihara dan Engkau nyatakan kuasa-Mu bahwa Nathanael putra Pak Sutrisman tepat pada waktu-Mu Tuhan. Engkau akan berikan sebagaimana yang dicita-citakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah. Namun demikian juga putranya Immanuel Bapak, yang sekarang juga mengikuti seleksi SMA. Kiranya juga berkat yang sama Engkau berikan kepada Immanuel Tuhan. Engkau tidak membiarkan dia. Engkau memimpin dimanapun, apapun yang sedang dikerjakan atau persyaratan apapun yang akan dilakukan, kami akan percaya Engkau menyertainya Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kemampuan yang luar biasa daripada-Mu. Tiada yang barang mustahil daripada-Mu Tuhan. Mujizat pasti terjadi bagi orang-orang yang terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa kepada-Mu Tuhan buat kekasih kami Bapak Andre, yang begitu semangat luar biasa membawa kompak ini untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Bahkan kompak ini menjadi saluran untuk membawa mereka lebih dekat kepadamu, menjadi berkat daripada mereka yang terus mengikuti
kompak ini. Itu sebabnya Tuhan kami serahkan kompak ke dalam tangan-Mu. Demikian juga Pak Andri yang sebagai pengelola gereja juga Tuhan Kau tolong segala kebutuhan yang Kau sediakan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau berkati Tuhan di dalam rumah tangganya, anak-anak cucunya juga Tuhan Kau tolong, istrinya pun juga Tuhan pelihara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaanmu sempurna. Terima kasih Bapak, terpujilah nama demikian juga buat hamba-Mu Bapak yang sementara ini ada di Manado, dan kami bersyukur boleh melayani di beberapa tempat sudah kami layani, dan semua itu Tuhan atas pemeliharaan-Mu, dan kami percaya kami akan lakukan dengan rela dan senang apapun dimanapun Engkau utus kami. Demikian juga rencana kami Bapak, kami serahkan kepadamu pelayanan kami di Bitung, kemudian di kota Manado, di Taling, kemudian di Lamongan Tuhan. Karena keterbatasan waktu, kami hanya boleh melakukan 3 tempat ini Tuhan. Itu sebabnya mohon kepadamu Tuhan, Engkau sertai hamba-Mu, Engkau perlengkapi hamba-Mu, Engkau jamah lidah mulut hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kuasa hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan berita kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah ucapan syukur kami dan permohonan kami Tuhan. Kiranya sebelum kami akhiri, kami pun juga Tuhan mohon ampun. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Ampuni ketidaktepatan kami dalam perkataan, perbuatan, pikiran kami Tuhan. Kiranya Engkau terus ubahkan kami untuk seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa, tibalah saatnya, mari saudara-saudaraku yang masih ada, yang kita bertiga, yang telah diberkati Tuhan mengangkat tangan kita, marilah terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita bawa berkat Allah dan cinta kasih Tuhan itu dengan sukacita, dengan gembira, dan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Thank you. Dan berkati. Terima kasih Pak Usman. Oke. Kita live ya. Sampai ketemu besok libur ya. Besok libur. Besok libur ya. Ya saya besok libur. Ya besok saya ke rumah sakit Pak. Nggak ada orang yang libur. Ya, siap. Ya, sampai ketemu minggu depan. Oke, thank you Pak.